Direkam, Baik. nggih. Nggih, siap, sampun. Oke. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Profesor Dr. Haji Muhlisin MAG. Yang kami hormati pula Bapak Kaprodi Tadris Bahasa Inggris UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Bapak Ahmad Burhanuddin MA. Yang kami hormati Ibu Istriani Hardini PhD dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang dalam hal ini beliau juga adalah ketua atau kepala dari International Office. Yang kami hormati Bapak, Ibu, staf dan dosen yang bergabung dalam acara guest lecture kali ini, dan yang kami hormati serta kami banggakan serta kami tunggu sharing serta berbagi ilmunya, Ibu Dr. Nasriah dari UIN Araniri Aceh. Assalamualaikum Bu Dr. Nasriah. Oke, selamat datang ya Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka melalui Zoom meeting ini dalam acara guest lecture dengan tema Language Learning Material Development yang merupakan salah satu mata kuliah dalam Prodi Tadris Bahasa Inggris. Semoga tidak ada halangan yang berarti dalam rangkaian acara ini. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa semuanya yang hadir dalam acara ini, perlu diketahui bahwa acara guest lecture dengan tema Language Learning Material Development ini merupakan acara yang wajib diikuti oleh mahasiswa Tadris Bahasa Inggris semester 5, karena semester 5 ini adalah yang masih mengambil mata kuliah LLMD. Kalau kami menyebutnya LLMD di sini. Jadi, bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin merasa ada beberapa personel temannya yang belum bergabung, kami mohon kerjasamanya untuk membantu mengingatkan teman-teman yang lain agar segera bergabung, mumpung materi intinya belum dimulai, gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara guest lecture Language Learning Material Development ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya yang dalam hal ini akan dioperatori oleh Bapak Amril Mutoi. Silahkan, Pak Toi.
Terima kasih, Pak Toi. Oke, Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua Program Studi Tadris Bahasa Inggris kepada Bapak Ahmad Burhanuddin MA. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Profesor Dr. Rajin Mulysin MAG, yang sangat kami hormati, Ibu Dr. Nasriah dari UIN Araneri Aceh. Selamat pagi, Bu Dokter. Yang kami hormati Ibu Isri Hardini, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Language Learning Media Development, sekaligus akan menjadi moderator pada acara pagi ini. Yang saya hormati Ibu Eros Milena Sofa, MPD, selaku Sekretaris Prodi dari Bahasa Inggris, kepada Bapak Ambil Muntoi selaku operator dan staf, kemudian teman-teman sekalian, mahasiswa Prodi Bahasa Inggris yang berbahagia semester 5. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa secara virtual untuk melakukan kegiatan akademis, mencari ilmu, menimba ilmu dari jauh ini ya Bu Dokter ya, dari Aceh. Saya aja belum pernah ke Aceh ini, alhamdulillah pagi ini kita akan bisa bersambung secara virtual ini luar biasa untuk menggali ilmu, mencari pengalaman, pokoknya siap menggali sebanyak-banyak dari Bu Dr. Nasriah terkait materi Language Learning Media Development. Tentu ini adalah sebuah kegiatan yang sangat patut kami banggakan, kami tunggu-tunggu, kami harapkan bisa memberikan banyak hal positif, terutama untuk teman-teman mahasiswa. Nah, tentunya nanti mahasiswa diharapkan bisa mengikuti dengan baik dari awal sampai akhir sehingga bisa menyerap ilmu yang disampaikan dari Bu Dr. Nasriah. Ini mumpung ketemu loh ya, di meskipun secara virtual. Kemudian kami tentunya berterima kasih kepada Bu Dr. Nasriah sudah memberikan waktu, kesempatan untuk nanti bisa berbagi dengan kami. Kemudian tentu kami juga tidak lupa terima kasih kepada Pak Dekan atas inisiasinya untuk menggelar kegiatan ini ya. Ini parade parade apa nih? Guest lecture untuk mengundang dosen-dosen dari lintas PTKIN di Indonesia. Ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat bagus di mana mahasiswa bisa berpeluang ya belajar dari siapapun dimanapun, khususnya di PTKIN. Terima kasih Pak Dekan, semoga kita ini bisa bermanfaat baik secara individu, mahasiswa ya, baik untuk kelembagaan UIN Gus Dur terutama. Ya jelas ini kegiatan yang sangat bagus. Terima kasih semua pihak yang sudah mendukung teknis maupun nanti sampai acara selesai. Terima kasih sekali dan mohon maaf jika dalam pelaksanaannya ada yang kurang pas atau kurang berkenan. Mungkin itu yang bisa disampaikan selaku pengelola Prodi Bahasa Inggris. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ahmad Burhanuddin. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus berkenan untuk membuka acara guest lecture kali ini kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdurrahman Pekalongan, Profesor Dr. Haji Muhlisin MAG, kami persilahkan. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Prof. Jelas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah mabad. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Dr. Nasriah dari UIN Araniri Aceh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Sehat, Bu, ya? Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salam untuk Pak Dekan, Zee. Pak Safrul ya, Prof Safrul. Ya, salam untuk beliau. Insya Allah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dini PhD dari International Office yang hari ini akan menjadi moderator.
yang saya hormati Ketua Program Studi, yang saya hormati Saudara Sekretaris Program Studi, yang saya hormati Saudara Operator, yang saya hormati seluruh mahasiswa UIN Gusdur. Halo, mana suaranya? Mana suaranya nih? Halo, Halo Pak. Halo, Pak. Hadiro, Hadiro. Ini pada tidur atau pada duduk ini? Duduk, Tidur atau Pak. duduk? Duduk. Ya, kelihatannya ada yang tidur dari sini kelihatan ini. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa hadir melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sebagai dekan, pertama-tama saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada narasumber ya dari Aceh, luar biasa Aceh, karena dengan semangat yang luar biasa, teman dari Aceh, wabil khusus Ibu Dr. Nasriah nanti akan berbagi ilmu pada kita dan kita harus bersyukur karena ini adalah forum yang sangat bagus untuk kita nikmati bersama. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu yang telah hadir dan nanti berbagi ilmu, pengalaman, dan inspirasi tentunya bagi mahasiswa di UIN Gusdur. Kehadiran narasumber dalam forum ini menjadi bentuk nyata dari kolaborasi akademik lintas institusi yang sangat penting untuk memperluas wawasan dan perspektif keilmuan mahasiswa. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada program studi, para dosen dan mahasiswa yang telah bekerja keras menyiapkan kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab dan semangat akademik. Kegiatan seperti ini mencerminkan keseriusan, ya. Sekali lagi, kegiatan ini mencerminkan keseriusan Prodi Tadris Bahasa Inggris dalam menciptakan atmosfer ilmiah yang lebih dinamis dan produktif. Hadirin yang berbahagia, kegiatan guest lecture ini memiliki makna strategis bagi pengembangan kompetensi mahasiswa di era digitalisasi dan globalisasi pendidikan. Mahasiswa Tadris Bahasa Inggris harus memiliki kemampuan tidak hanya dalam penguasaan bahasa, tetapi juga dalam memahami konteks global, teknologi pembelajaran, serta pendekatan pedagogis yang lebih inovatif. Dalam era seperti ini, seorang calon guru bahasa Inggris tidak hanya sekedar sebagai pengajar grammar atau vocab, tetapi juga sebagai learning fasilitator dan global komunikator. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat penting dalam mengasah keterampilan berpikir yang lebih luas, mengasah rasa kolaborasi, serta kreativitas mahasiswa agar kelak menjadi pendidik masa depan yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan memiliki visi untuk menjadi fakultas yang unggul dalam pendidikan dan pengajaran berbasis nilai Islam, berdaya saing global, serta responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan ini merupakan wujud konkret dari implementasi tersebut. Melalui forum ilmiah seperti ini, harapan kita mahasiswa nanti akan mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan para pakar dan praktisi pendidikan yang memiliki pengalaman lebih luas. Kita semua menyadari bahwa tantangan dunia pendidikan saat ini semakin kompleks. Munculnya teknologi kecerdasan buatan, pembelajaran daring, serta globalisasi menuntut setiap calon guru untuk terus belajar, berinovasi, dan beradaptasi.
Maka kegiatan ini bukan hanya sebuah acara rutin ya, tetapi bagian dari ikhtiar fakultas untuk menyiapkan generasi pendidik yang tangguh dan berkarakter. Hadirin hadirat yang berbahagia, dalam konteks UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, setiap kegiatan akademik selalu diorientasikan untuk mempertemukan antara knowledge dan values, ya, antara ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai keislaman. Mahasiswa tadris bahasa Inggris perlu memahami bahwa penguasaan bahasa dan teknologi bukan sekedar untuk memperoleh pekerjaan nantinya, ya, bukan sekedar mencari pekerjaan dan memperoleh pekerjaan, melainkan sarana untuk membangun peradaban dan kemanusiaan. Digitalisasi pembelajaran bahasa harus tetap berpijak pada etika, kejujuran, dan tanggung jawab. Itulah sebabnya fakultas terus berupaya mengintegrasikan literasi digital dengan nilai-nilai spiritualitas Islam agar setiap lulusan mampu menjadi pendidik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak mulia. Nah, ini penting sekali ya, nanti tolong dikembangkan secara terus-menerus, karena kita ingin mendidik calon-calon pendidik yang berakhlak mulia. Guest lecture semacam ini menjadi momentum penting untuk membangun sinergi antara akademik, teknologi, dan spiritualitas dalam sebuah ekosistem pendidikan yang harmonis. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, akhirnya saya ingin menegaskan kembali bahwa kegiatan guest lecture ini merupakan bentuk komitmen fakultas di dalam memberikan pengalaman belajar terbaik bagi mahasiswa. Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, mencatat setiap pengetahuan baru yang disampaikan oleh narasumber, ya, Ibu Dr. Nasriah dari Aceh, dan menggunakannya sebagai bekal di dalam perjalanan akademik dan profesional ke depan. Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang inspirasi, ruang pertumbuhan, dan ruang-ruang yang memberikan inspirasi pada kita semuanya menjadi proses pembelajaran yang terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Semoga kegiatan ini memberi manfaat yang besar dan memperkuat reputasi akademik wabil khusus pada tadris bahasa Inggris sebagai salah satu program studi yang unggul. Mohon maaf Bu Nasriah, tadris bahasa Inggris Win Gustur ini sudah unggul dan Alhamdulillah. mudah-mudahan Keren. berdaya saing ya di tingkat nasional maupun internasional. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. kegiatan guest lecture program studi pada tadris bahasa Inggris pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka untuk kita semua. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabil khusus pada Ibu Dr. Nasriah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira wa jazakumullah ahsanal jaza. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dekan yang sudah memberikan sambutan hangatnya serta yang sudah berkenan membuka acara guest lecture pada pagi hari ini. Baik, acara selanjutnya adalah acara inti untuk sesi guest lecture Language Learning Material Development. Sebelum masuk ke acara inti, sekali lagi saya akan mengingatkan kepada teman-teman mahasiswa semester 5 yang bergabung dalam Zoom ini, kami mohon untuk mengaktifkan kamera. Ya, kami mohon untuk mengaktifkan kamera, dan jika ada temannya yang belum bergabung, mohon untuk diingatkan juga. Untuk siapa tahu, atau mungkin ada yang sisa sinyalnya itu tidak bisa tersambung atau bagaimana, mungkin temannya bisa bergabung melalui Zoom temannya, juga tidak apa-apa kalau memang sinyalnya tidak memungkinkan. Cuman kami harap kameranya bisa diaktifkan ya.
Nah, untuk sesi utama kali ini akan dipandu oleh Ibu Istriani Hardidi PhD selaku moderator dan juga beliau sebagai dosen pengampu mata kuliah Language Learning Material Development. Assalamualaikum Bu Dini, sehat nggih? Waalaikumsalam, sehat. Siap mengawal nggih Bu nggih? Insya Allah siap. Iya, baik. Baik. Untuk sesi ini nanti akan dipandu secara langsung oleh Ibu Istriani Hardini dan untuk daftar hadir teman-teman mahasiswa akan kami sharekan setelah pemaparan materi selesai. Ya, setelah pemaparan materi selesai nanti akan kami sharekan daftar hadir di kolom chat. Bukan di grup WA, tapi di kolom chat. Jadi yang tidak bergabung di Zoom ya tidak bisa mengakses daftar hadirnya. Tidak bisa. Begitu? Ya, nanti daftar hadirnya bisa Bu Dini cek sendiri siapa yang tidak hadir ya Bu ya. Baik, Ya. waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan kepada Ibu Isriani Hardini untuk memandu acara sesi utama ini. Monggo Bu Dini. Ya, terima kasih Bu Eros, terima kasih Prof. Mulisin, kemudian Pak Ahmad Burhanuddin. Suara saya terdengar? Dengar, Halo? terdengar jelas Bu. Oke. Oke, Sangat baik. jelas, sangat jelas. Eh, baik, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Mungkin saya pakai mix ya, Bapak Ibu ya. Oke, Honorable Dean of Faculty of Education and Teacher Training, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Profesor Dr. Haji Muhlisin MAG, Honorable Ibu Ibu Dr. Nasriah SAGMA from UIN Araniri Aceh, and also Honorable Head of English Education Study Program Bapak Ahmad Burhanuddin MA, and also Honorable Secretary of English Education Study Program Ibu Eros Melina Sofa MPD, and also to our students, especially in the fifth semester ya. There are 3 classes in this Zoom meeting. Ya, ada 3 kelas di sini. Ini kebetulan saya dosen pengampunya Ibu Dr. Nasriah. Minggu kemarin baru selesai UTS ini. Jadi ini masih fresh ya. Sudah selesai UTS. Jadi ini sudah mulai masuk materi baru lagi. Okay, good morning everyone. Alhamdulillah, all praise be to Allah. Lord of the world, it is by His mercy and also blessing that we are able to gather here in good health and also high spirits. And also, let us send our salawat and salam to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the light, and may peace and blessing always be upon him, his family, and his companions. All right, it is such honor for me, and it's my great pleasure to gather here in today's event that is the guest lecture on language learning media development. Before we begin, allow me to introduce myself. My name is Rani Hardini, and I am delighted to serve you as a moderator for this session. Before we begin, allow me to read Ibu Dr. Nasriah, MA, short bio ya. Oke, Ibu Dr. Nasriah SAGMA is a senior lecturer at UIN Araniri Banda Aceh, Indonesia. She holds her doctoral program in General Education and Character from Universitas Pendidikan Indonesia in 2018, and also MA in Applied Linguistics from the University of Liverpool, UK in 2009, and another MA in Islamic Studies from Leiden University, the Netherlands. Also, Ibu, you had 2 degree of MA, right? Yes. 2. Wah, luar biasa Ibu. Ibu Dr. Nasriah ini 2 kali S2-nya, ya. Ini luar biasa teman-teman mahasiswa. 2 kali di luar negeri semua. Yang satu pertama di Leiden dulu ya, Bu. Islamic Iya. Studies di Leiden. Kemudian lanjut 2009 di Applied Linguistics di UK, Liverpool. Wow. Luar biasa Ibu. Kami satu saja S2 aja udah luar biasa Ibu, hebat luar biasa Ibu, sudah 2 menyandang MA di luar negeri semua, dan Universitas
yang top university, world class university semua ya, luar biasa. And also Ibu Dr. Nasir has extensive experience in teaching, research, and leadership. Currently, she serves as the head of the Center for Gender and Child Studies ya, PSGI ya, at UIN Araniri, and also chairs of the Presidium of Gender and Child Studies Centers across Aceh. Wow, luar biasa Ibu. Karirnya sangat luar biasa ya. And also her academic interests include applied linguistics, English language teaching, Islamic studies, gender and child studies, character education, and research methodology. Dr. Nasir has received numerous research grants and awards, including recognition as the best lecturer at the Faculty of FTIK ya Bu, Tarbiyah, UIN Araniri Aceh. So she has published widely in national and international journal with research focusing on language education, gender equality, and Islamic education. She is also active as a trainer in English debate and Quran interpretation in English, contributing significantly to education and social empowerment in Aceh. Okay, very good career Ibu, sangat karirnya luar biasa, menginspirasi kita semua ini. Okay, we are truly honored to have her with us to share her invaluable insights and experiences. Without further ado, let us warmly welcome our honorable guest lecturer, Ibu Dr. Nasriah, SIGMA, to deliver her presentation on language learning media development. Ibu Dr. Nasriah, time is yours. Thank you very much, Bu Isriani Hardini. Nice to see you, nice to know you, and nice to know everybody here. And it will be, this is the first. I would be very honored to see you, so I'm gonna start this. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. First, I'd like to say thanks especially to the Dean. Thank you, Pak Muhlisin. You are still here. Thank you for being with us. Assalamualaikum, Pak Muhlisin. Waalaikumsalam. I am still here. Okay, thank you. I'm happy to see you, to know you, really. And also, I'm happy to see Ahmad Burhanuddin as the Kaprodi. I was also the Kaprodi of PBI 2005, 2008. When tsunami, tsunami disaster at that time, and of course, I'm happy to see the moderator and student, even though I cannot see you all. And nice to see you. And here, I'm in charge in explaining about, really I'm happy that the Kaprodi, our Kaprodi, Bu Syarifah Dahlia said, Bu Nas, we have an invitation to send one of us to be the guest lecture activity. Is it okay for you? Okay, why not? Because my daily activity actually is talking about gender. There are times that I forgot about my real expertise actually, because I'm here as the coordinator of Gender and Child Studies Center. I have been in that position for 2 periods, from 2008 and now 2025. So maybe next year, no more, please. Just so I can focus on my English. English language teaching. Then, okay. Talking about. I think I need to share my screen. Let's see. No, where are you? Okay. Why can't I? Cannot see the. Oh, here. Share screen. Yeah. Okay. Can you see?
Can you Not- see it? Not Is it yet, okay? Ibu. Not Really? yet. Okay, Sudah, yeah. sudah Good, muncul. good. Sudah, Bu. Yeah. Okay. Okay, thank you. And I didn't think much about the theme because I'm asked about language learning material development, and I just focus on principle, practice, and innovation. And you have already read my CV. I have 2 degrees in MA. The first one is focusing on Islamic studies, and the second one is focusing on my applied linguistic in UK. And my PhD degree in UPI Bandung. There are lots of reasons why UPI Bandung becomes my my final destination. We may say. Okay. I am from Maybe UPI. UPI. Bapak Oh, Muhlisin, sih. ya. Satu ini Oke. kita Pak ya. Sesama alumni. Thank you. I'm happy to have to know another alumni with me. Okay. Now we focusing on language learning material and why material matter. Nah, ini mungkin kita fokus saja langsung and we try to combine 2 languages. Is it okay then? Yes. Yes, it's okay, Dokter. It's Why okay. material matter? And this is the role of material in LT. Kenapa sih bahan ajar itu penting? Okay, I'm trying to refer to the definition of Brian Tomlinson saying that anything which is used to facilitate the learning of language learning. Okay, and Tomlinson 2012. Menurut Tomlinson mengatakan apa saja yang digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa itu adalah materi ajar. Jadi kalau kita menggunakan konsep beliau, maka ini besar. Ya. Nah, sekarang kan kita tergantung which concept that you use. And I prefer this concept because it gives us a lot of horizon. Ya, anything, apa saja yang digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa Inggris. So it can be written text, yaitu bisa termasuk textbook, workbook, handout, article, stories, anything. Include audio-visual media, audio recording, video, film. So these are all include in material, language learning material. And digital material like application, language learning software, online resources, and physical item like flashcard, game, real-life objects, and also including activities and skills. Instruction for role play. So all these things actually become an inspiration for students to learn. Jadi segala sesuatu. Nah, mungkin kita akan berbeda pendapat ya. Kalau saya menggunakan ini karena dengan ini kita ada banyak hal apa yang bisa kita gunakan menjadi bahan ajar. Menjadi bahan ajar untuk pembelajaran. Nah, saya suka yang ini, jadi dia tidak terlalu sempit. So, anything, segala sesuatu yang bisa digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran. Okay, and then, why it's very important? Why does language learning material, why material matters? Ya, penting. Kenapa? Karena it a source for presentation. How can we speak and how can we write if there are, saya yakin kita sering diminta untuk ngomong. Tapi kalau nggak ada ide, nggak ada bahan, kita nggak akan bisa ngomong. Bahasa Indonesia sekalipun, mungkin bahasa Jawa, tadi saya dengar teman-teman bahasa Jawa, ya, bisa bahasa, tetapi when you have nothing to say, nonsense. So, jadi segala sesuatu, ya, kenapa materi ajar itu penting? Ya, karena menjadi sumber daripada untuk membuat kita bisa ngomong dan bisa menulis. And also it source of activity for learner practice and communication interactive. Apalagi ini dia bisa menjadi ketika kita bisa ngomong dan ini bisa dikembangkan untuk menjadi aktivitas belajar untuk anak-anak untuk mempraktekkan bahasanya dan mengkomunikasikannya. And then it becomes a source for learner grammar, vocabulary, pronunciation. I still remember one of my friend, it's only focused on reading book. Even though he didn't learn especially about grammar, he can speak English later at the end.
Ya, saya punya teman waktu itu saya pesantren, ya, pesantren yang ya dia fokus sekali dengan ada buku tertentu dan terus itu mau tidak mau akan mengcopy grammarnya. Oh, kalau begini maka menggunakan ini begini. Jadi kadang-kadang kopian itu juga sangat efektif untuk sebagian orang. Jadi menjadi grammarnya, vocabnya, tentu pronunciation-nya. Ya, kalau yang bisa ya tentu untuk bagian listeningnya. And then the sort of simulation and ideas for classroom activities. Ya, jadi apapun yang kita bicarakan tadi bahwa anything can be used for teaching learning material, ini bisa juga digunakan. Dan kenapa kita memiliki ini, kenapa kita fokus ini, dan ini adalah alasan kenapa dan pentingnya dan perannya sumber belajar bahan materi itu menjadi sumber belajar, dan juga dia menjadi silabus. Ide menjadi silabus, ya, kita silabus nggak akan bisa ngapain kalau tidak ada bahan ajar. Kemudian tentunya mensupport for less experienced teacher who have not yet gained confidence in teaching. Nah, apalagi bagi ya ini khususnya bagi ini sahabat kita nih yang baru belajar nih, ya. Materi ajar itu sangat penting. Tapi kalau udah, saya yakin Bu Isriani, I believe that she can, and suddenly you are asked to teach, and I do believe that you can easily say the thing that you wanna say, and it's easily for you to teach because it has already been in your storage there. Our mind. Yeah. Yes. Ya, jadi anything. Yes. Nah, next, this is the thing that you need to consider, ya. Ini ada beberapa hal yang mungkin supaya jangan terjadi bolak-balik. Material, teaching material, and then also resource, learning language resource. Ini ada dua hal yang kadang-kadang mirip tapi beda sebenarnya. Ya, kalau teaching material ini memang specially designed, written, produced for teaching. Ya, walaupun nanti kita akan bicara authenticity and superficial thing. Yeah. Tetapi seringnya kalau teaching material design, especially for that. But resources, another thing. Learning resources, we often ask our students after we have already given them some teaching material, and we ask them, please refer to blah 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 blah. This is what we call by resources or learning resources. Dan pada umumnya, ya, learning resources itu otentik. Ya. Nah, ini jadi mungkin harus kita lihat. Dan contoh daripada teaching material, textbook, workbook, flashcard yang memang sering digunakan untuk pembelajaran. Memang didesain, dimodified. Ya, memang grade readers. I still remember my kids, ya, ketika anak saya waktu di Inggris. Kalau waktu di Belanda, saya masih gadis, masih single. Oh. Tapi ketika di Inggris, saya udah bawa 2 anak. Bawa suami, bawa keluarga. Nah, yang anak saya dari no, they cannot speak English at all. Ya, when they are there, ya, mereka itu dikasih, especially for my younger, the adults one, they got credit reader, reading passage. Jadi mereka tuh ada bacaan-bacaan untuk level ini bacaannya, level ini bacaannya, ini level ini ada bacaannya. But unfortunately we didn't have it here. Ya, we don't have it here. Sayangnya kita nggak ada di sini, ya. Dan memang sesuai dengan levelnya. And this is especially what we call by teaching material. But for learning resources, newspaper, the Jakarta Post. Nah, itu Jakarta Post itu sumber belajar juga. Cuman biasanya yang kayak gitu-gitu berat bahasanya, ya. Okay, next we are going to talk about core principle of material development. Okay, masalahnya kan, when there are time, the material that we are going to teach, and mau tidak mau sebagai seorang guru, sebagai dosen, atau kita sendiri sebagai mahasiswa, kita punya hal-hal yang what we call by armchair athlete. Ya, do you know the term of I believe that you know it. Armchair athlete. Ronaldo, aduh, goblok kali si Ronaldo nih, bukannya tendang di sana, padahal dia sendiri tingkat kampung aja nggak lolos jadi pemain sepak bola. Bisa. Iya. Yeah, but he can see the weaknesses, the flaw of the player, you know. Yeah,
kita bisa melihat bahwa kita bisa melihat sesuatu yang kita sendiri punya kekurangan dan kita pinginnya ini. Nah, itu salah satu ya kenapa kita pingin merubah bahan ajar, mengembangkan bla bla bla. So you can do that, especially teachers. Apalagi ya punya jabatan yang merasa bahwa ini enggak, nih misalnya saya kepala PSGA, saya melihat nanti mungkin isunya ada saya angkat. Saya kemarin tuh ada meneliti mengakses sebuah buku yang sangat bias gender. Ya, mengajar bahasa Inggris, tetapi kita udah diekspos tanpa sadar tentang sementara most of the time when talking about textbook, ya, tentang textbook sering kadangnya kita taken for granted. Seolah-olah bahwa itu kebenaran. Exposure, ingat, exposure itu secara nggak langsung mau tidak mau seperti brainwash. Sering-sering kita dengar, sering-sering itu menjadi normalisasi sesuatu yang wajar belum tentu benar. Jadi kadang-kadang kita mahasiswa juga perlu, apalagi anak-anak, ya kalau orang mahasiswa mungkin kita sedikit untuk baca boleh membaca, tapi gunakan gaya kritis kamu untuk bahwa mana yang bisa diambil, mana yang ini menjadi PR dan sebagainya. Nah sekarang ini prinsip dari pengembangan. Dan mungkin ketika kita pingin atau setidak mengakses ya sebuah materi ajar, pertama need analysis. Nah, mau tidak mau apapun, segala sesuatu, assessment dulu. Jangan tiba-tiba buat. Ya. Kita lihat apa kekurangannya, identify specific learner needs. Nah, misalnya kita punya apalagi kita buku yang ada itu tidak cocok dengan konteks di mana kita ada. Misalnya di pesantren yang punya value bla 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 sendiri, ya mau tidak mau kami Aceh, ini kadang-kadang kita punya. Jadi perlu pertimbangkan apakah bahan yang ada. Ini kita mengambil konsep yang mau rubah aja dulu ya. Nanti ketika kalau misalnya kita nggak merubah dan sebagainya. And we need everything should be analyzed first, and then specific learner need. Pertama kita pertimbangkan dulu target yang kita mulai kepada siapa, anak SD, SMP, SMA atau anak kuliah, atau ini sekolah apa? Sekolah pesantren, sekolah umum, atau sekolah inklusi? We need to know that. And then learning needs, of course. Ya, targetnya siapa? Tentu punya kebutuhan yang berbeda. Ya, and then sekali lagi berikutnya gini, bahan ini untuk siapa? Anak bahasa Inggris atau anak umum? Saya ingat kali dulu ada pernah saya ikut sebuah tes. Tesnya bahasa Inggris katanya, untuk menguji kemampuan. I still remember that. But the test is, katanya in order to see your capability in English. Tetapi yang dites adalah GRE. Saya bilang, Pak, kalau tesnya GRE itu adalah tes potensi akademik tapi dalam bahasa Inggris, Pak. Bahasa Indonesia aja belum tentu kita bisa. Karena misalnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, tapi waktunya singkat. Bisa kalau lama. Tapi kalau singkat, aduh subhanallah, walhamdulillah. Tapi kalau singkat, no. GRE juga begitu. Dalam bahasa Inggris, dia lebih parah lagi. Jadi, jangan uji kemampuan. Ya, bahasa biasa. Mungkin TOEFL kayak soal-soal TOEFL. So, we need to know that. Ya. What are you going to do? What are you going to achieve actually? Ya. Nah, ini yang kadang perlu benar. Nah, gitu. Apakah ini bahan untuk anak bahasa Inggris? Anak bahasa Inggris tentu akan beda lagi. Untuk anak yang misalnya anak yang selain bukan bahasa Inggris. Ya, I know that. How many department in Wingusdut? How many department are there? 8 in FTK. 8. 8. FTK. Ya, bisa Islam. jadi kadang-kadang kita punya pembelajaran khusus, pingin desain khusus. Perlu pertimbangkan kita membuat khusus atau general. Nah, kalau general, pertimbangkan untuk kemerataannya. Atau khusus, jadi agak lebih spesifik. So, try to think about it. And then, the second one. The second principle is exposure to authentic language. Ini memang ada perdebatan antara authenticity dengan modified. Some say modified, some say artificial, some say, I forgot about the other one. Okay, modified. Ya, autentik, nanti kita akan membahas juga apa kelebihan dan kekurangannya. Tetapi sekali lagi,
we university campus is actually try to train students in order that they can face the real world. Ya, sebenarnya kita melatih anak-anak itu kan di kampus sekolah itu mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia nyata. Semakin dunia nyata itu dekat dibawa ke kampus, ya kan sebelum ready baru kita lepas. Semakin dekat, semakin dia terbiasa, kan semakin siap dia. Jadi autentik. Bagusnya salah satu autentik adalah membuat anak tuh sudah dari awal sudah siap. Ini yang akan kamu hadapi. Ini bahasa akan kamu hadapi. This is the language that you are going to use later. This is the language of the communication that you are going to use. This is the pertimbangan. Walaupun ya dampak daripada bahasa autentik itu, saya ingat saya kan kuliah di Liverpool. Itu punya bahasa sendiri yang mereka saya juga nggak ngerti. Jadi kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang ya contoh juga orang yang belajar bahasa Indonesia, saya pergi ke pasar, tapi sampai ke sini pasar ya. Ya, itu untuk for foreigner yang tahunya saya pergi ke pasar. Kadang mana? Enggak mau kemana kamu, tidak menggunakan bahasa baku. Tetapi bukan itu, kadang-kadang bahasa autentik itu adalah bahasa autentik yang tetap di dunia yang digunakan. Kalau itu kan bahasa daily conversation. This is another issue. And then, timbangkan juga ketika membuat atau menganalisa yang akan kamu gunakan adalah engagement-nya. Engage-nya bukan hanya ketika kita bahasa, ingat, ketika kita membuat materi, sekarang kamu mau apa? Nah, sekarang ini sebenarnya lebih bagus ketika mengajarkan sesuatu, itu tematik ya. Bukan hanya solely, for example, like teaching listening. It's not easy pun. Memang nggak mungkin ngajar listening kok. Pasti harus ada listening dengan reading, ya. Listening setelah you listen to it and then the material and then there are things that you need to do. Nah, jadi engagement, jadi maksud saya bahwa ketika kita mau aktivitas bahan itu, apakah itu akan engagementnya ada? Ya, engagementnya itu dengan skill yang mana atau komponen yang mana? Apakah ini vocab yang akan menjadi fokus dan apakah menarik atau tidak? Itu juga menjadi pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Ya, jadi bukan hanya sekedar autentik, kemudian kita berharap juga bahwa belajar itu akan menghasilkan sesuatu, jadi engagementnya juga menjadi penting. And then cognitive challenge. Kita berharap juga bukan hanya activity, tetapi ada peningkatan kognisinya. Pengetahuan. Bukan acak, bukan naik turun. Maunya, ya kita berharap ya, sebenarnya sebuah bahasa Inggris itu bukan hanya fokus on the skill, ya, listening, reading, speaking, and writing, but also karena ketika mengantarkan listening, reading, speaking, and writing kan ada passage-nya, ya, ada learning materialnya. Maunya kalau dari awal dikembangkan kita untuk yang awal katakanlah tahap 1, untuk materi berikutnya yang tingkat kesulitannya itu pengembangan proses berpikirnya level 2. Berikutnya level 3. Cuman memang it's not easy. Ini enaknya ngomongnya, tetapi in reality it's not easy. Yang sering kan acak ya. Yang seringnya acak. Hari ini A, besok bicara B, besok bicara C materinya. Dan level kesulitannya juga beda-beda. Saya termasuk orang yang sangat setuju apabila tematik. Ya, tematik misalnya 16 kali belajarnya itu kita mau belajar apa? Bukan. Kita mungkin, nah ini kan kalau kami ada sekarang ini mata kuliah yang advanced language skill, ya ada dan sebagainya. Kalau advanced language skill dan intermediate dan sebagainya itu kan gabungan dari semuanya ya. Dari listeningnya, ada readingnya, ada speaking and writingnya, ya. Tapi alangkah lebih bagus bukan hanya integrated skill digabung, tetapi juga pertimbangkan learning materialnya. Bukan hanya skill yang bicara fokus, tetapi juga kita mau bahas apa.
dari yang empat skill itu. Ya, misalnya tentang isu apa? Setidaknya ketika selesai mata kuliah itu ada satu isu yang dia menjadi pakar. Misalnya pasar lingkungan. Jadi dari awal, misalnya kalau sebuah lingkungan itu ada materinya bisa kita kembangkan menjadi 16 kali pertemuan, maunya seperti itu. Tapi ya ini sekali lagi perlu dipertimbangkan. Tapi sekali lagi saya mau mengatakan bahwa prinsip yang bagus, ini kan kita bicara idealnya nih ya, bahwa pertimbangkan yang ada kognitif challenge-nya yang terjadi pengembangan bukan hanya fokus terhadap skill yang sedang kita pelajari. Karena kita tahu bicara bahasa Inggris, bicara bahasa, we talk about skill actually. And then, I actually have already talk about this, yeah, a bit. Authenticity and artificial, yeah. Sekali lagi, as I have already told you, actually we are as lecturer and we are as teacher. When we teach student, actually we are preparing them to face the reality. Ya, jadi semakin realita itu sudah terbiasa dekat, itu lebih gampang. Jadi makanya keuntungan daripada otentik. Bu, apa tuh otentik? Otentik is material, ya, learning material created for native speaker. Yang seringnya ya mereka tuh nggak peduli. Saya nggak di Inggris saya nggak tahu kalau Australia ya. Tapi kalau Inggris, they do not care whether you from Indonesia, where English is only foreign language. Ya, mereka tuh saya belajar di Belanda. Kalau Belanda tahu kali, oh orang Indonesia. Ketika nggak bisa, oh maklum. Saya pernah ikut training 3 bulan UMBC Baltimore Amerika online. Ketika menuliskan kita ini, mereka komentarnya sebagai seorang yang non native speaker, kamu ini sangat bagus. Mereka do aware that we are non native speaker. Tapi Inggris nggak peduli dia. They do not care. Ya. Kamu harus seperti tapi kita kan udah tahu ya bagaimana beda Inggris dengan itu ya. Jadi kami adalah menjadi pusat. Ya, nggak bisa ya udah. Nah, jadi nilai itu kalau 75 bagi orang Indonesia itu udah keren kali itu. Karena mereka harus seperti mereka. So, jadi sekali lagi co-native speaker yang memang didesain untuk mereka. Ya semakin dekat makin bagus. Nah keuntungannya adalah ya itu sebagian yang akan merasa positif impact on student motivation karena bagi ada nggak kita nafikan khususnya anak-anak cerdas, anak-anak yang suka tantangan, semakin ada tantangan makin termotivasi mereka. Mau tidak mau kita di Indonesia ini levelnya berbeda-beda yang menerima bahasa. Ya, and then provide real culture. Nah, ini realnya ini yang paling utama. Real. Nggak buat-buat, ya, enggak direkayasa, enggak disesuaikan, enggak diminimalis untuk bisa berterima. Betul. Jadi anak tuh dihadapkan pada dunia nyata. Ini siap tidak siap kamu akan harus siap, ya. Dan genuine, ya genuine, really genuine, ya sama real, genuine dan asli, ya. And support a more creative teaching method. Karena tingkat kesulitan ini mau tidak mau akan menyebabkan dosen atau guru ya dia harus ready lah karena saya yakin akan banyak anak-anak yang not ready for that. So the teacher lecturer themselves they need to be creative for teaching that. Nah, ketidakuntungannya ya sulit memang. Really. Ya. Karena ibarat levelnya sekian, tiba-tiba level kemampuan sekian seperti air bah dengan banyak kata yang tidak ngerti dengan istilah yang nggak ngerti, it's very difficult. And for some people itu membuat mereka give up. Ya, sebagian anak ya kayak kita ngajarin anak berjalan kan nggak langsung jauh ya. Pasti kita dekat, udah deket naik. Nah, ini itu kalau guru gitu sih, ya bagi kita. Udah agak dekat kita jauh dekat walaupun akhirnya anak itu akan berjalan
Nah, tetapi ada tipe-tipe orang yang memang langsung nah ini ya anak yang harus beradaptasi. Tapi sekali lagi ini sebuah perdebatan yang memang tidak pernah usai. Dan potentially constrained cultural inappropriate content. Nah, ya yang namanya juga real dan mau tidak mau kita ya yang namanya real beda budaya timur and barat, so you know it for sure. Yeah, I believe that Istriani have already seen lots of things there, especially in summer. Musim summer rontok satu-satu, and then when they talk about it maybe and beer bar and they are accustomed to. Jadi minum bir itu kayak udah minum kopi di Aceh, ya. Dan mungkin karena musim dingin bagi mereka. Ya, these are the advantage and the disadvantages of this. Kalau itu ingatin saya ya, kalau memang mana yang harus di berhenti atau seperti apa. Oke. Ya, Bu Istriani ya. Oke. Iya, baik, siap. Oke, now pertimbangkan juga, try to consider about washback effect. Ya, kalau tadi kita bilang authenticity adalah authentic material yang created for native speaker, sebenarnya nggak kreatif, memang untuk kayak Jakarta Post, kalau kita bilang CNN, BBC, itu kan mereka nggak mempertimbangkan untuk, oh ini karena Indonesia bahasa, yang BBC internasional ya, tapi memang BBC rata-rata memang untuk provide for that, ya, for untuk itu. Jadi mereka nggak mempertimbangkan bahasanya dikurangin, no, ya. Nah, kemudian simulated artificial modified material memang didesain sesuai dengan kapasitasnya. Beginner bangga begini bahasanya, dipermudah. Dan seringnya beginner tuh anak-anak. Seringnya itu erat kaitannya, walaupun tidak selamanya beginner adalah anak-anak. Ya. Tetapi seringnya didesain dengan bahasa yang lebih, tulisannya pun lebih besar, grammarnya pun lebih mudah, isunya pun lebih ringan, dan sebagainya. Tantangannya juga diperingan, fasenya juga lebih lambat. So, this is what called by simulated. But it depends on the target. Depends on student needs. Nah, now we talk about washback effect. Nah, ini washback effect ini seringnya kadang-kadang buku yang didesain, ya ini sekarang lagi tergantung mau materi apa yang mau kita ajar. Kadang-kadang tentang washback, mau tidak mau kita akan sering melakukan washback effect. Washback itu gini, sebenarnya belajar itu kan bentuknya terbuka ya. Kamu belajar untuk belajar, tapi seringnya orang belajar untuk melatih ujian tes. Akhirnya gini, belajar untuk supaya lulus tes, ya. Sehingga apa yang dipelajari ini, maka itulah yang diajarkan, itulah yang dibuat, itulah buku yang dikembangkan. Padahal dan sebenarnya kita tuh menyempitkan dunia pengetahuan. It happens a lot. Khususnya ketika anak-anak sekolah kelas 3 ya. Especially when they you know, dan ini dari generasi-generasi kita pun para guru atau para kepala sekolah atau apa, karena supaya anak kita lulus, and then we try to design activity which will make them pass the test. And the activity, the material, and ada banyak 10 misalnya skill yang harus dipelajari, tapi ujung-ujungnya akhirnya cuma 3, karena 3 itu yang akan dites. Ya, kembali lagi, kalau memang untuk lulus tes, do that. Tetapi kalau kita ingin membuat bahwa pengetahuan itu luas, tidak ada salahnya kalau setidaknya kalau memang terpaksa harus washback effect, the one that we are going to do, tell them. Ya. Bahwa kenapa kita melakukan itu. Dan katakan bahwa dunia pengetahuan itu luas. Udah banyak harus dipelajari. Tapi kita terpaksa malah mengajarkan ini karena satu dan lain hal. Karena if not, mereka mengira bahwa yang itu saja. These are the only thing that are important to learn. Ya, ini dunia pendidikan kan itu makin dipersempit sekarang nih, sepertinya. Okay, now I'm gonna talk about textbook evaluation and adaptation. Mohon maaf Ibu Dokter, masih ada waktu 15 menit. Oke, Setelah 15 itu menit. Q&A. Ya. Oke, kalau Terima tadi kasih. kan
bicara sedikit ketika mengembangkan apapun sebenarnya, ketika mau mengembangkan atau yang ada ini ada dua pilihan. When you see ini material, and then kamu merasa bahwa nggak cukup nih, saya nggak puas. Ada dua, ya. Ada dua, membuatnya baru, ya. Atau menyesuaikan yang ada ini ya tinggal kamu kembangkan sendiri. Artinya kamu tetap menggunakan, tetapi ada sisipan-sisipan. Dan ini terjadi pada textbook misalnya. Kadang-kadang textbook yang diberikan pada kita itu kan sudah a group of people have already designed it for us, have already written this for us. Even though they have, seringnya kan textbook itu biasanya ombyoan ya, apa beberapa orang. Tapi tetap pasti ada beberapa hal, isu-isu yang menjadi we are not satisfied with that. Nah, kelebihannya textbook, ya kelebihan textbook itu really kita nggak payah-payah. Structure syllabus for the program, ya. Untuk some people, untuk yang anak-anak muda yang baru ini gunakan aja textbook menurut saya. Sebelum creativity itu terbentuk, gunakan ini. And this is for you. Tapi kalau Bu Isriani, saya yakin dia akan mencari orang yang lain tuh. Apalagi Pak Ahmad mungkin. Ya. Nah, and help standardize. Kelebihannya dia memang sudah didesain. Biasanya mereka sudah ya cuman nanti analisis kita apakah cukup ketersebaran 4 skill itu, listeningnya ada, readingnya ada, writingnya ada, what is it, ya listening, reading, speaking, and writing. Kemudian apakah ada bahagian-bahagian mengajar grammar, ada mengajar vocab, bla bla bla, itu ada di sana. Kemudian bagusnya standar textbook dia ada standardized, membuat kami udah belajar ini, kami udah belajar sana. Ya, antara satu sekolah dengan lain sama-sama akhirnya akan juga memudahkan untuk melihat mana yang lebih maju, mana yang lebih efektif. Karena apa? Standar. Efisien, ya nggak payah-payah. Kita buat, karena untuk buat memang really not easy. And can train teachers. And provide effective language model and input. Tidak bagusnya, ya seringnya ya tidak autentik. Padahal kita tahu autentik itu penting. Autentik itu penting. Karena apa? Sekali lagi, ya. Sekali lagi, autentik itu kita sekolah, kita belajar adalah mempersiapkan anak untuk menghadapi dunia nyata. Semakin nyata, semakin real, semakin autentik. Aktivitas yang kita lakukan akan memudahkan, akan membuat anak siap. Ya, dan memang kontekstual, karena semakin autentik juga erat kaitan dengan kontekstual. Anak memang apa yang diajarkan di dalam, dia bisa melihat yang terjadi di luar. Jangan seolah-olah anak-anak di bawah terpurung yang diajarkan ini kok di luar kok nggak ada ngapa-ngapain, kok nggak berguna. Kenapa? Itu membuat anak berada dalam isolated. And then distort content fail to reflect student need. Satu lagi kekurangannya karena didesain belum tentu itu yang dibutuhkan anak. Apalagi for certain student. And tend to be expensive. Next. Ini hal yang harus dilakukan ketika tidak ada salahnya nih, ini khususnya anak mahasiswa. Untuk yang develop mungkin akan kita skip ya. Ini untuk kalau development itu kayaknya kalau ini enaknya Bu Isriani dan Hardini nih pelatihan nanti lebih dalam. Tetapi kalau anak-anak mahasiswa perlu menurut saya textbook evaluation ini yang harus Anda gunakan lebih bagus ya. Ketika Anda ke sekolah ada buku atau tidak ada buku, kemudian Anda keluar untuk buku mana yang mau Anda gunakan, ini beberapa yang perlu dipertimbangkan. Pertama, lihat kebutuhan anak. Kemudian tujuan dari pembelajaran. Kan kita harus milih yang mana nih ya, cocok dengan. So, that's the first thing. First, the second, harus reflect language use of the learner will be engaged in. Ya, jadi kebutuhan anak, Anda SD, SMP, SMA, kalau bisa sesuaikan dengan silabus di sekolah itu, yang ini apa, cocok enggak, dan yang mana. Kemudian reflect language use yang akan digunakan. Kemudian must facilitate learning process without imposing method. Nah ini juga harus dipertimbangkan. And clear role as supporting for learning. Jadi gunakan daya kritis lah bisa kita katakan. Nah ini karena 15 menit saya mungkin langsung ke sini aja ya. Ini kita contemporary issues and future trend. Ini langsung ke sini. Nah, sekarang ini digital material dan multimedia. Ya, kita nafikan apalagi masa saya ya.
Saya nih 1998 saya S2. S2 kedua 2008. Jadi betapa ini mungkin bagi anak-anak saya udah neneknya nih. Jadi tapi masalahnya mereka ini yang mereka hadapi ya. Sekarang ini transisi yang dikatakan sangat kurang buku yang hard copy. Ya, print book to e-book, interaktif video, learning platform. Mereka tuh lebih sering ini, pustaka udah makin sepi kalau kita lihat. Nah, ya kita nggak bisa menyetop. Jadi kita yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi. Kita nggak mungkin untuk mengatakan tidak. Faktanya ada. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah ini yang perlu kita pertimbangkan. Jadi digital material dan multimedia ya tidak ada salahnya digunakan memang. Tetapi ingat critical thinking yang tadi itu, apakah cocok? Ya, ingat. Kemudian juga ChatGPT mau tidak mau digunakan. Sering. Creating causes. Cuman satu hal perlu ibu ingatkan untuk anak-anak ibu yang terbiasa ChatGPT. Jangan dibiasakan. Ya. Dan jangan mereka yang akan mengontrol kita. Tapi kita jadikan mereka sebagai asisten, bukan sebagai mereka yang menjadi master. Tapi satu hal, easy come, easy go. Sesuatu yang gampang dibuat, gampang juga hilang. Nah, kalau kamu minta ChatGPT ketika HP mati lampu, apakah kamu bisa melakukan hal yang sama dengan seperti yang dilakukan ChatGPT? I don't think so. Nah, hati-hati. Tidak selamanya ada tes itu yang mereka itu ada kalanya memang real time and you are not allowed to bring anything and then you are asked to write. Are you able to do so? Apalagi kalau IELTS ya. IELTS tuh kalau tes IELTS tuh really you have to write. Ya. Kamu harus menulis dan sebagainya. Beda dengan TOEFL. TOEFL cuma cek klik 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 klik. So it's different. Nah, yang jelasnya kalaupun gunakan gaya kritis Anda. Tapi satu ibu, semakin kamu tergantung sama ChatGPT, semakin kamu melemahkan kemampuan kamu. Ya, next. Nah, ini mungkin isu yang mungkin posisi saya sebagai pusat studi gender dan anak. Ketika kamu ada sebuah material dan kamu tidak puas dengan sekolah itu materi yang ada. Apalagi kenyataan yang dia rujukan ini, faktanya anak nggak mampu itu. Sehingga kamu harus beradaptasi. Anak udah suruh ajarkan level 5. Level 1 aja belum bisa. Kayak mana mau naik level 5? Dan sehingga you need to find other teaching material then. Dan ada buku textbook yang menurut kamu atau research yang sangat membantu. Tapi bagaimanapun ada hal-hal isu yang perlu you need to think. Ya. Karena seperti saya katakan, exposure itu mau tidak mau seperti brainwash. Ya, apalagi textbook. Seringnya textbook itu sering tidak dipertanyakan lagi benar atau tidak. Ya. Textbook atau sesuatu yang bagus itu yang free from gender, race, cultural bias. Ya, jangan lihat kalaupun terpaksa kita gunakan ada warning di situ. Nah, ini salah. Nah, ini bahaya. Ya Ibu, saya pernah mengadakan evaluasi, analisis terhadap Grow with English ya. Ada sebuah, do you know Grow with English textbook? Ya, ada sebuah buku. ada textbook ya? Grow with English. Grow with English ya. Ya, ada satu waktu itu ada mahasiswa saya, ada 3 mahasiswa, itu ada pembelajaran. Saya ada mengelola, waktu itu saya mata kuliah English Language Research. Saya bilang saya butuh 3 orang, saya mau bantu Ibu. Kelebihannya, kalian nggak payah cari judul. Ya, kelebihannya. Karena biasanya kan mahasiswa, Pak judul apa, Bu judul apa. Ini udah ada judul, permasalahan udah ada, metodenya ada. Cuman kelebihannya ya judul dari Ibu. Bantu Ibu, Ibu ingin meneliti 3. Ya, coba analisis textbook. Ada nggak bias gender ya? Buku bahasa Inggris yang ada di level SD, SMP, dan SMA. Nah, ketika di SD, saya minta mereka untuk mensurvei mata which book that they use most. Ya, sekolah-sekolah saya minta mereka untuk mensurvei sekolah-sekolah SD, buku apa yang mereka gunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris ketika itu. And setelah disurvei, Grow with English. Oke, berikutnya Grow with English yang kamu analisis. Oke. Dan dianalisislah Grow with English, and really it has lots of
gender bias. Contohnya, ngajarnya continuous sih. Where is your mother? My mother is in the kitchen. What is she doing? She is washing the dishes. She is cooking. Where is your father? My father is in the living room. What is she doing? She is reading newspaper. And where is your brother? Where is your sister? My sister is in the kitchen. What is she doing? She is washing the dishes. Where is your brother? My brother is in the in the bedroom. What is she doing? She is listening to the music. Bener, ngajar continuous, you know. Tetapi coba Laki-lakinya pertimbangkan. nyantai-nyantai. Kenapa enggak? Ya, satu sisi memang kayak normal kan? Bapak baca Iya, kayak koran, normal. abang Betul. dengerin musik, mama di dapur masak. Tapi mau tidak mau disitulah mempertegas, gender bias. Kenapa enggak? Gender bias. Where is your mother? Oh, my mother is for example, in the Office. garden. What is she doing? Kalau katakan leisure activity, what is she doing? She is gardening. Where is your brother? Atau ketika leisure activity, dua-dua leisure activity, ketika they need to do something, dua-duanya melakukan sesuatu. Jadi tidak ada kayak ada sesuatu, try to think about it. And also, ketika meneliti tentang textbook atau ketika menggunakan textbook, pertimbangkan juga representasi global diversity. Kita orang Indonesia. Ya. Berapa persen mereka terekspos tentang, tapi jangan juga limit, jangan Indonesia aja. Ini kan kadang-kadang gini ya, kontekstual itu seringnya selalu harus dekat dengan kita. Ya, selalu yang kita hadapi. It happen in our environment, we can see it. Tetapi kan tidak serta-merta harus yang kita mengajarkan sesuatu yang memang harus ada dekat kita. Kita juga, memang kamu belum melihatnya, tapi di dunia sana itu ada. Tapi itu tetap antara isu lokal dengan global, itu dua hal yang harus, jangan global sekali, seolah-olah anak kita harus punya western minded all the time. Atau lokal sekali, sehingga seolah-olah, please deh, anak kita perlu juga melihat dunia nyata, dunia luar. Dan bagi yang pernah keluar negeri, saya yakin Bu Isriani, saya ada 10 negara sudah Pak datangi, 2 kuliah tempat saya ini. Ada banyak hal yang kita belajar dari mereka. Tapi nggak kita nafikan ada banyak hal yang kita juga sangat bagus. Nah, tapi kita bisa mengatakan kita sangat bagus karena kita ada di sana. Kita bisa membandingkan dua hal. Kita nggak akan bisa membandingkan kalau cuma di dalam saja. So, and also, nah gitu, jadi mengetahui dunia luar penting. Tetapi, mencintai dunia dalam konteks, sesuai dengan konteksnya, itu juga penting. Jadi, mengkombinasikan itu penting. Jadi, kalau ingin membuat textbook atau melihat textbook yang ada, perlu pertimbangkan itu. Di mana letak kelemahannya? Jadi, kalaupun memang ternyata banyak representasi global, kita bilang juga, nah kalau di Indonesia begini loh. Nah, atau kalau ternyata banyak kali lokal, maka kita bilang, pertimbangkan juga di luar negeri itu ada ini. Sehingga mereka tuh punya cita-cita juga untuk suatu saat keluar negeri. Dan saya sendiri termasuk orang yang seperti itu. Kalau bicara tentang biaya, saya anak yatim saya anak yatim. Kelas 6 SD orang tua saya meninggal. Untuk kuliah saya terpaksa harus disidang. Tapi saya punya cita-cita, orang tua saya miskin, orang tua saya tidak berpendidikan, tapi saya harus pergi keluar. Terlahir dalam keadaan miskin, itu pilihan. Tetapi meninggal masih dalam keadaan miskin. Terlahir dalam keadaan miskin, itu takdir. Tapi masih meninggal dalam keadaan miskin, itu pilihan. Jadi saya tidak menjadikan keluarga kita yang pendidikan ini, walaupun saya sangat bangga dengan keluarga saya cinta dengan mereka, saya tidak menghina mereka. Tetapi saya tidak mau pada level itu. Karena saya masih, kalau bisa kenapa harus seperti mereka? Ya, jadi hal-hal itu perlu kita lihat, pertimbangkan isu-isu yang harus dipertimbangkan, bukan hanya when you see the textbook not only talking about the listening activity is good, reading activity is okay, speaking activity is also no, please also think about the content itself. Dan then sebagai calon guru dan kita juga guru dan dosen ya kita harus mau tidak mau beradaptasi lah. Ya, karena nggak ada yang fix. Dunia pendidikan tuh nggak ada yang fix.
Satu kelas 3 kelas saja kita mungkin mata kuliah yang sama aja yang paralel, ini lain, ini lain, ini lain. Jam berbeda aja udah membuat kelas ini enak kita ngajar. Kelas ini aduh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Okay, I think that's all for today. For this. That's it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Thank you very much, Ibu Dr. Nasria, for your insightful presentation. We have learned so many things about language learning, media development, and also materials development. Yeah. Allow me to conclude this session. So in today's session, we already learned about how to develop the materials and also how to improve the quality of language teaching and learning. We also learn about the importance of creativity, relevance, and also learner needs and the authenticity in developing materials. And also, we hopefully this session will encourage us, especially for the student, to apply these ideas in creating, engaging, and also meaningful language learning resources and also the materials development. Thank you. Now we move to the Q&A session. Silakan mahasiswa. If you want to type the text, maybe you can type this in on the chat. If you want to say hello to Ibu Dr. Nasria and then to ask directly, please, maybe you can on your camera, turn on your camera, and then you can directly ask to Ibu Dr. Nasria ya. I will give you 3 questions ya, karena we only have 15 minutes ya. Saya akan beri 3 pertanyaan kepada mahasiswa. Silakan mau di chat di box, di chat di sini ya. Silakan diketik atau mau langsung. Boleh in English, boleh in Indonesian, boleh silakan. Ini mumpung dengan Ibu Dr. Nasri yang pengalaman luar biasa ini. Silakan. Mahasiswa, ya. Fadia ya? Ya. Fadia, betul? Ya, silakan Fadia. Oke, jadi untuk zaman sekarang kan itu banyak yang kayak media pembelajarannya tuh lebih memilih ke digital gitu ya, Mem. Nah, itu kan sering dibuat kayak seinteraktif mungkin biar menarik perhatian siswa. Nah, tapi kadang juga nilai pembelajarannya tuh justru berkurang atau menurun. Jadi gimana sih cara kami sebagai kita sebagai pendidik itu memastikan media yang dikembangkan ini tuh tetap menyenangkan tapi tanpa kehilangan kayak unsur pendidikannya gitu. Begitu, Mem. Baik. Ibu dokter mau ditampung dulu atau langsung mungkin ya? Langsung biar Mungkin enak ya? dikumpul ya. Karena kalau langsung kadang-kadang kelamaan, kasihan nanti tinggal scan menit ya? untuk ya. Yep. Baik, silahkan. Next question. Maybe mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan. Pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Oke. Silahkan. Atau mungkin saya pancing dulu. Ada nggak yang bertanya? Kalau nggak mungkin saya pancing dulu begini Bu Dokter. Biasanya atau yang dihadapi ini kan bertanya, mungkin oke silakan. Iya, semester depan tahun depan ya Pak Burhan mereka akan PLP ya, PPL ya. Nah, PPL nih Bu Dokter. Ya, PPL. Nah, ini mereka biasanya nih keluhan dari sekolah ya. Ini saya juga DPL. Ada beberapa mahasiswa yang belum siap dengan modul ajar kan sekarang pakai kurikulum Merdeka ya atau dulunya RPP. Nah, ini bagaimana ini mensiasati mahasiswa, terutama kan mereka biasanya menggantikan guru ya, selama ini guru mengajar ini, kemudian mahasiswanya meneruskan atau mungkin diminta juga masuk di jam-jam yang guru tidak bisa masuk ya, atau mungkin mengisi kekosongan. Nah ini bagaimana ini, karena terkadang mahasiswa ini ada yang bingung nyusun RPP-nya, ada juga yang seadanya tanpa kurang persiapan gitu ya. Kami sudah mengajarkan itu sebenarnya ada mata kuliah sendiri, tetapi kendalanya pada saat di sekolah. Nah ini
karakteristik siswa, Bu Dokter. Kadang beda-beda nih. Oh, ini levelnya mungkin ya, levelnya masih kok basic nih. Nah, kemudian padahal ini harusnya di buku teks ini sudah sampai ke level 2, tapi kok masih basic. Nah, ini mungkin nanti bisa diterangkan ke mahasiswa strategi menghadapi kalau mereka langsung praktik di lapangan, langsung mengajar di sekolah, ya, bagaimana ini mengatasi kendala-kendala ketika mereka menyusun modul ajar atau RPP, mungkin begitu tuh. Ya, terima kasih. Oke, Mungkin mungkin langsung saya dijawab dulu, jawab. Bu. Dijawab dulu Oke, aja mungkin saya ya. jawab. Ya, ya. Tadi namanya pertama lupa pula saya namanya. Yang tadi Fadia. yang pertama Fadia. Fadia. Fadia Oke. Vika, ya, ya. Fadia, memang sering ya, ada banyak yang kadang-kadang itu sebenarnya sekolah pun dinamikanya beda-beda. Kalau di kota agak lumayan ya, semangat siswa untuk belajar bahasa Inggris, motivasinya agak lebih tinggi. Ya, Ya. mereka tahu pentingnya. Paling persoalannya malas seringnya. Tapi seringnya kalau di desa, keluhan-keluhan para guru-guru di Ya. desa itu, Bu, masuk aja udah syukur. Jangankan mengerti, masuk aja dengar duduk, that's it. For example. Nah, itu juga menjadi kendala yang berbeda. Jadi ini kan yang kondisi normal yang dikemukakan oleh mahasiswa kita. Nah, sehingga ada banyak kita menggunakan media interaktif dan sebagainya. Itu interesting, tapi sering interestingnya aja poin yang mau diajarkan berbeda dengan, nah, what should we do? Nah, jadikan itu sebagai filler and warmer. Filler dan warmer itu ya kita kan dalam pembelajaran itu kan filler warmer itu ada aktivitas yang membuat suasana menjadi kayak seperti icebreaker lah. Icebreaker. Ya, Jadikan itu sebagai icebreaker. Karena mengkombinasikan keduanya. Memang ada hal-hal yang memang nggak bisa diajak main-main. Materi-materi tertentu. Ataupun kalau main-main, kitanya nggak mampu membuatnya itu main-main. Bagi sebagian orang gampang membuat sesuatu yang berat itu menjadi mudah. Tapi kadang-kadang ya kan setiap orang kan beda ya. Nah, untuk yang biasa, yang normal, biasanya ya itu jadikan yang interaktif itu walaupun bahkan kadang-kadang tidak ada hubungannya. Nggak apa-apa. Karena untuk attract attention, untuk mereka menjadi fokus, perlu ada sesuatu yang membuat kembali ke laptop kalau ibarat pukul dulu ya, kembali ke laptop, ya, activity itu. Jadi, nah apalagi aktivitasnya walaupun tidak terlalu berkaitan dengan karakter ataupun metode materi ajar, ya, sekalipun tetap berguna untuk membuat anak-anak tuh memang perlu ada sesuatu yang membuat, apalagi waktu pelatihan ya, pelatihan itu perlu ada filler, warmer. Nah, untuk aktivitas yang menarik itu penting diajarkan, tapi jangan semua, karena kalau itu semua kita nggak akan bisa mengejar yang harusnya kita ajarkan, ya. Jadi itu salah satu yang menyiasatinya, ya. Sehingga kita oke, habis ini kita main game ya. Nah, ya setelah itu. Tapi ingat, kita mengajar bukan hanya game, tapi bisa nggak game itu kita masukkan sesuatu yang akan kita ajarkan. Kalau ternyata nggak bisa, sebagian orang bisa. Tetapi kita jujur, nggak semua orang bisa. Nah, kalau kita yang nggak bisa, permainan yang tadi kita udah tahu itu tidak berkaitan, jadikan hanya sebagai filler dan warmer. Jangan satu, dari jam sekian sampai jam sekian hanya itu, sehingga dia nggak akan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ya, jadi Bu, gamenya ya disingkat, dipersingkat. Jadikan berikutnya kita, yang mau kita ajarkan 1, 2, 3, ini kita ajar, kemudian di tengah-tengah kita menjadikan breaker, icebreaker, atau itu jadi fillernya, dan sebagainya. Ya, mungkin itu salah satu cara sih, untuk menjadikan, alhamdulillah nih, keren, dia sudah tahu bahwa ada situasi yang kadang-kadang, temanya ini, tapi kok yang diajar ini nggak ada yang cocok, dan tertentunya. Tetapi kalau ini aja juga tidak menarik, sementara siswa atau ada anak didik kita ini penting yang dipelajari. Tetapi pada sisi yang lain motivasi, mau dengar aja tidak. Nah, jadi bisa dikatakan inilah menjembataninya ya. Oke, mungkin itu. Dan untuk Bu Isriani, ya sebenarnya kasus masalah yang dihadapi oleh sekolah UIN Kudur tuh mungkin juga dihadapi dengan kami ya. Saya termasuk salah satu yang sering menjadi supervisor lapangan ya, dan itu yang
yang dikeluhkan. Walaupun sebenarnya gurunya Iya. mengeluh juga tuh sebenarnya. Iya, Karena betul. nggak kita nafikan kurikulum sekarang, ya Allah. Apa lagi sih nih? Kadang-kadang Aduh kita ya pun pikir ya. Allah. Kalau kita pikir, Betul. please deh, untuk disibukkan dengan hal-hal yang ketika lihat, ini kayaknya begini ya. Ini Kayak ganti nama cuma, iya. ganti casing. Iya, Atau betul, dulu 1, 2, betul, 3, ini 3, 2, 1. Cuman ganti komposisi, ganti nama. You know, betul. jadi tapi gantinya itu membuat ribet Iya. ya. Jadi Betul. apalagi anak kita. Jadi, untuk anak kita mungkin gini. Saya selalu bilang sama mahasiswa, mau tidak mau dalam hal ini ada yang namanya relasi kuasa. Relasi kuasa, kalau kamu di dalam kelas, yang punya kuasa itu dosen. Ya, kalau kamu di sekolah nanti ada kepala sekolah, ada dosen pamong. Jadi untuk selamat, daya kritis itu penting. Tetapi kalau kita kritis dan tidak di backup dengan argumentasi yang kuat, nanti kita yang kalah. Sebenar apapun, misalnya ada 2 jalan, jalan kiri, jalan kanan. Ini jalan kita sih sebenarnya, tapi ada nyelonong tronton, ya, tronton nyelonong. Jangan, aku benar, maka kita yang mati. Jadi bagus minggir. Silakan deh, please lewat. Nanti baru kita balik on the track. Ada hal-hal yang kadang-kadang ya karena mereka, walaupun banyak kalau kita yang udah dosen berpengalaman, kita melihat sendiri guru-guru sebenarnya bermasalah gitu. Konsepnya juga belum kuat, apalagi dengan belum apa-apa udah baru ini, belum datang ini udah datang baru, belum matang konsep ini udah datang lagi. Nipe, kalau saya sih apa lagi sini? Saya aja yang saya nggak kemana-mana kok apa lagi nih? Saya please deh. Jadi jangankan mahasiswa, saya aja sendiri sebenarnya termasuk agak gimana dengan dunia. Tapi ya tetap kita harus beradaptasi ya, kita ambil positive thinking aja. Tapi saya mengajarkan untuk mahasiswa untuk, ini jadikan tantangan. Tapi satu yang pertama, tantangan kamu adalah bagaimana menekan ego kamu untuk ikut aja dulu. Kalau kamu nggak tahu, speak. Jangan masalah itu kamu pedang. Tanya. Sebenarnya guru tuh senang loh ditanya. Ya, Bu. Dan satu lagi, jujur. Bu, saya tidak terlalu mengerti. Saya udah belajar ini, tapi satu lagi. Kalau ibarat membuat proposal, pemerintah tuh senang proposalnya itu nggak dari nol. Kamu bagusnya udah baca dulu, Bu, saya udah baca gini. Tapi ini, benar Bu, memudahkan untuk memeriksa, nggak dari nol. Dan ajak berkonsultasi, berani tanya, berani salah. Marah, biasa, anggap aja itu mama. Mama kan bisa marah kan? Atau orang tua, tapi jangan sakit hati. Ya, jangan bawa baperan. Karena ketika di sekolah, guru pamong adalah mama kamu dalam tanda petik. Anggap aja itu orang tua. Dan memang mereka orang tua. Ya, terima. Cuma nanti ketika kamu pada posisi mereka, sudah menjadi mereka, ingat pengalaman pahit kamu dulu. Never ever do that again. Ya, tapi untuk selamat dalam tanda petik, tapi yang jelasnya, kamu kan udah belajar ini. Makanya sebelum ke sekolah itu, kamu harus tahu silabus yang ada di SD, SMP, SMA apa. Makanya dari awal kamu persiapkan untuk tahu apa yang akan kamu hadapi, itu lebih, misalnya gini, kamu ingin mengadakan kegiatan di pantai A. Jangan tiba-tiba kucul kamu udah di sana, tentu kamu, oke, ke pantai di sana itu seperti apa ya? Seperti apa ya? Nah, ketika udah tahu seperti apa, persiapkan. Jangan seperti apa, tapi tidak ada persiapan. Nah, jadi sebenarnya time management juga, ini juga menjadi persoalan. Tapi ada kalanya kan, oke, saya udah kelolosan, tidak seperti itu. Ya nggak apa-apa, kena marah, ya biasa. Tapi yang penting, orang baik bukan orang nggak pernah salah. Orang baik adalah orang belajar dari kesalahan. Belajar itu nggak langsung serta-merta bisa. Jadi marah itu bagian daripada proses. Paling penting at the end, seringnya guru itu melihat peningkatan. Anak itu datang dari keadaan nol, tapi keluar dalam keadaan. Sebenarnya itu. Pamong juga kan melihat, anak ini dulu gini kali, capek saya marah. Tapi kok udah berkurang ya? Udah berkurang. Sekarang saya sudah depend on him. Tapi tetap kontak dengan mereka. Saya yakin gitu juga kita waktu ngajar ya. Kita lebih melihat perkembangan. Betul. Kita nggak melihat, yang pintar udah alhamdulillah. Tetapi berikutnya,
anak ini tapi meningkat. Anak ini tapi peningkatannya lambat, cepat dari awal tapi lambat. Tapi kita menghargai peningkatan. Tapi dan satu hal, kalau kita berada di suatu tempat, jangan tidak melaksanakan tugas. Walaupun kualitasnya masih dipertanyakan. Lain lagi persoalan. Karena memang sedang belajar. Nah, ya sama juga orang tua. Nih, kamu kerjakan. Kualitasnya lain lagi. Yang namanya juga sedang belajar. Ya, bawaannya tuh jangan baper, tapi juga jangan pernah menyerah. Do it again and again and again. Ya nak, memang nggak gampang memang. Ya, apalagi anak zaman sekarang udah terbiasa diperturutkan. Ya, sebenarnya ada kelemahan daripada kita sering ini ya, student center itu akhirnya memanjakan anak kalau saya lihat. Sayang pada anak bukan arti memanjakan. Ya. Sayang pada anak bukan harus memperturutkan semua keinginan anak. Justru terlalu memperturutkan keinginan anak. Anak tidak biasa untuk menghadapi sesuatu yang berbeda dari yang seperti biasanya. Sebenarnya anak cerdas adalah ready for everything. Nah, seberapa mereka ready? Seberapa mereka ready untuk sesuatu yang tidak terduga? Mungkin itu ya. Karena itu juga yang sering saya bilang, begini. Karena kita nggak mungkin mengajarnya lagi. Tapi yang jelas yang dilakukan adalah, nak, belajar, nak. Tunjukkan ada peningkatan. Dan ketika kita salah, ya nggak apa-apa. Salah itu bagian belajar. Tapi ngaku aja salah. Jangan, Bu, saya nggak salah. No, aja. Ya, orang memang salah. Ya, patuh. Dalam tanda petik. Ya. Selagi dia tidak melakukan untuk yang bertentangan dengan agama dan kanun, Bu, ini kerjain. Nanti guru, dosen, dia itu bukan setan yang semuanya jelek, tapi dia juga bukan malaikat. Yang kalau film sinetron itu kan ada yang film yang kalau udah dia peran utama, diapain pun tetap sabar. No, dosen itu ada kalanya dia manusia yang bisa dia marah, dia bisa juga baik. Nah, tergantung, disinilah letak interpersonal skill kamu dilatih. Sebenarnya ketika kamu berada di lapangan adalah kemampuan kamu menego, udah terlambat tapi bagaimana bisa masuk, udah salah tapi masih oke, masih dikasih kesempatan. Satu hal yang saya bilang, ya, seseorang tidak akan diuji dari luar kemampuannya. Ketika kamu menghadapi itu, artinya sebenarnya Tuhan udah melihat kamu bisa. Cuman, ya tetap kamu harus melaluinya. Nah, kemudian, if you can live in a bad weather, it's easy for you to live in a good weather. Kalau di cuaca buruk aja bisa hidup, yang lain tuh gampang. And what doesn't kill you will make you strong or stronger. Sesuatu yang tidak bisa membunuh, mematikan semangatmu, akan membuat pribadi yang keren. Ya. Kalau bicara tentang keuangan, Ibu kan udah bilang ya, saya masuk pesantren 6 tahun, Bapak meninggal, kemudian saya harus masuk pesantren, cita-cita menjadi dokter, pupus, kemudian tamat pesantren, langsung menghadapi kenyataan pingin kuliah tapi nggak bisa, terus saya dihadapkan di abang-abang, kakak-kakak, mama saya bilang, nih adik kalian udah selesai, dia pingin kuliah. Mama saya orang Tanjung Pura, aku tak punya duit. Nasib Dioko, ini bahasa daerah kami di sana tuh. Nasib Dioko tergantung sama kalian. Alhamdulillah, bang-abang mengatakan, nak kuliahin dia. Prestasinya bagus. Kebetulan memang prestasi saya bagus. Mama bilang, kalau memang gitu, sampai selesai. Jadi, yang mana notabene abang-abang saya tamat SMA yang sudah punya anak, masih menyisihkan gajinya kirim ke saya. I do really appreciate them. Sampai sekarang saya terkenang itu. Dan alhamdulillah kita dulu nggak ada istilah sandwich generation. Kita dari dulu udah sandwich generation ya. Tapi justru itu menjadi, dan sekarang sebaliknya saya, ketika mereka ada masalah, karena terus terang satu-satunya yang S1, S2 2 kali, dan sekarang S3 itu saya dalam keluarga dari 8 bersaudara. Kuncinya apa? Saya tidak menyerah. Nah, kalau tingkat PPL kita udah menyerah, yang lain tuh capek deh. Ya. Jadi kalau saya bilang sama anak ibu, cuman gini. Nah,
masa depan itu di tangan kalian, bukan orang tua. Kalau nggak sekarang, mumpung ketika kalian kuliah sekarang, you are given opportunity by your parent, and your parent have already provided you. That's it. Saya ketika dikasih izinkan kuliah, saya langsung saya nggak butuh yang lain lagi. Yang lain saya nggak minta ini, apakah ditelepon, apakah dikirimin sesuatu dari kampung, atau dikunjungi. No, saya nggak butuh. Kalau ada, alhamdulillah. Tapi enggak, saya juga nggak butuh. Saya nggak butuh itu. Bagi saya ketika mereka izinkan saya kuliah, saya sudah menyatakan bahwa mereka sangat sayang sama saya. Saya tidak butuh lain lagi untuk memvalidasi bahwa mereka sayang sama saya. Dengan, oh tidak ditelepon, maka tidak sayang. No. Karena saya yakin betapa menderitanya mereka menyisihkan duit untuk kirim ke saya. Dan saya dan saya sangat menghargai itu, dan saya tidak minta lain, dan bukti saya sebagai bentuk rasa syukur saya, terima kasih saya belajar dengan serius, dan saya buktikan bahwa saya bisa, dan saya buktikan bahwa mereka tidak sia-sia menyekolahkan adiknya. And I do hope that this is also for you. Ya, betul Ibu. Ini ada mahasiswa asing juga, kami ada 2 dari Filipina, 3 dari Thailand. I have already Nah, it's okay. spoken in Enggak, mereka Indonesia. sudah I bisa see. bahasa Melayu, bahasa Indonesia ya. Jadi Okay, mereka good juga then. struggle juga Bu, sama perasaannya mungkin dengan iya. Baik. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk terakhir Bu. Pesan apa sudah cukup ya? Sudah cukup ya? Atau Mungkin closing statement sedikit ya? Mungkin I need to say that I have always, saya punya ada satu yang menjadi pegangan hidup saya. Khususnya ketika dulu ya, rumput tetangga lebih hijau. Kenapa? Tetangga yang bikin hijau. Kamu kan pingin ya, rumput kamu hijau. Ini halaman rumah kamu. Kita kan selalu, dia keren ya. Dia nih. Tahu nggak? Kenapa? Ya karena mereka. Dan mereka mengeksekusi cita-cita mereka. And do something for that. To achieve that. To realize that. Nah, kamu pingin kan? Kalau kamu pingin, do it. Anaza. Do something. Not only just dreaming. Kalau dalam perjuangan itu ada naik turun dan turun itu biasa. Justru naik turunnya itu membuat kamu pribadi yang kuat. Sekali lagi Ibu katakan, what doesn't kill you will make you strong or stronger. That's it. From me, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thank you very much to all students. Let's give us applause to Ibu, to emoticon ya Ibu Dr. Nasria, luar biasa. Give the react ya. Oke, Ibu. Thank you very much for your insightful presentation, Ibu. Motivasinya luar biasa, kemudian materinya juga apa yang telah dipresentasikan itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa kami, terutama di semester 5 ini, karena nanti next year mereka harus siap untuk mengikuti KKN dan juga PPL ya. Baik Ibu, mungkin apakah ada Ibu Eros ada yang mau disampaikan atau sudah cukup? Sudah ya, oke. Jangan lupa mahasiswa untuk mengisi daftar hadir ya. Mengisi daftar hadir ya. Pak Kaprodi mau menyampaikan sesuatu dulu? Ya, silakan. Pak Kaprodi, jika ingin menyampaikan sesuatu, monggo silakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Dr. Nasria atas segala informasi, ilmu, pengalaman tadi sudah sangat lengkap ya, sampai motivasi dari terakhir kali disampaikan ya, pokoknya harus jangan hanya mimpi ya, itu kan satu pesan yang sangat penting. Nah, singkat dari ilmu tadi itu jangan hanya di teori, mari kita laksanakan. Semoga nanti bisa mengaplikasikan ya ilmu yang tadi disampaikan oleh Bu Dr. Nasria. Jadi terima kasih sekali. Barangkali suatu saat kita bisa bertemu Bu Nasria secara We are langsung. waiting for you here in Aceh too. Ya itu. Oke, insya Allah saya belum pernah ke Aceh juga Bu. Ya, kalau ke Aceh, salah satu apakah mahasiswa, apalagi dosennya, datang ke Aceh, jangan segan-segan untuk say hello atau beritahu aja yang jelasnya di Aceh akan kita ngopi atau kita wisata sejarah. Alhamdulillah, siap. Ya, terima kasih Prof. Bu Dr. Nasria, terima kasih sekali.
Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di waktu yang lebih indah lagi. Nggih. Mungkin itu, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kami, dari saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nasria dan juga Bapak Kaprodi dan Ibu Sekprodi. Semoga apa yang telah kita dapatkan pelajaran ya, banyak sekali materi dan juga pengalaman hidup serta motivasi dari Ibu Dr. Nasria. Semoga mahasiswa bisa melihat ya kesuksesan Ibu Dr. Nasria, kemudian bagaimana Ibu Dokter berjuang ya, dan juga bagaimana nanti ke depannya mahasiswa jangan pantang menyerah dan jangan takut. Jika mau bermimpi silahkan bermimpi, karena sekarang banyak peluang beasiswa, dan juga jangan khawatir juga kalau tidak punya uang ya, sudah terbuka beasiswa dari Kemenak maupun dari LPDP begitu ya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Eros. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter, Mas Ria. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Istiani yang sudah berkenan memoderatori sesi utama kali ini. Kami dari Prodi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Dr. Nasria. Saya tadi mendengarkan cerita pengalaman pribadi Ibu Dokter, sangat menginspirasi sekali ya Bu. Hanya satu dari 8 bersaudara, Ibu satu-satunya yang bisa menempuh pendidikan dengan, menurut saya sih sangat keren ya. MI-nya 2 kali, itu kalau tidak benar-benar tidak passion dalam menimba ilmu, sepertinya susah untuk merealisasikan itu. Luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Ini mungkin Pak Kaprodi nanti bisa diagendakan kapan kita akan ke Araniri ya Pak ya? Kami tunggu ya. Kalau saya siap Bu, asal diajak Pak Kaprodi ya Bu ya. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dr. Nasria, terima kasih juga kepada Prof. Muhlisin yang tadi sudah berkenan membersamai kami dan sudah membuka acara guest lecture tadi. Terima kasih juga kepada Ibu Istriani Hardini yang sudah memoderatori acara ini sampai selesai dan sangat luar biasa antusias teman-temannya, teman-teman mahasiswa. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu staf, dosen, kemudian teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung. Dan untuk teman-teman mahasiswa, saya ingatkan sekali lagi, untuk daftar hadir sudah saya sharekan di kolom chat. Mohon untuk tidak lupa mengisi. Nanti kalau Zoom-nya sudah ditutup, tidak bisa diakses kembali. Begitu, kurang lebihnya kami dari Prodi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dokter. Bu Eros, Semoga foto dulu. tidak... Oh, foto. Ya. Oke. Ya, Dari ini biar yang datang siapa aja nih mahasiswanya nih. Pak Oh, Burhan atau Mas Toi yang akan... oh, Mas di Aban nih, Mas Toi. Bisa Mas Toi bisa Siap. dibuat galeri, Bu. dikasih diaktifkan. ya, Mas ya. Ada yang kameranya on saja, Mas, yang tidak on nggak usah difoto. Kelihatan nggak? Sudah sebagian. Monggo, Mbak, Mas, teman-teman mahasiswa. Kasnya Bapak ya, Mas. Ya. Ya. Sudah? Siap? Oke. Siap ya, Mas Toi? Ya. Barangkali? Iya, siap mulai? satu. Ya, siap. Sudah apa, Mas? Ampun. Yang lainnya. Oke, Oke. alhamdulillah. Oke, Ya, sambung. terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kasih. kepada Sami-sami. semuanya. Oke, acara saya selaku pembawa acara menyampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima Bu kasih, Nasria. Sama. Sehat Mohon nggih. maaf atas segala kekurangan ya. Ya, Sukses selalu sami-sami. untuk kita semua. Oke. Sehat selalu. Amin amin Amin, amin. amin, nggih. amin. Untuk Terima anak-anak Ibu, kasih. semoga sehat Amin. ya, Amin. selalu dalam lindungan Allah. Sukses Amin. dengan Amin. tugas-tugasnya. Ya. Tercapai cita-citanya. Amin. Siap. Nggih. Ya, bahagia dan Amin. berkah hasilnya. Amin. Amin. Yuk, permisi ya. Amin. Nggih, Amin. matur terima kasih. Ya, Nggih. sama-sama Ibu. See you Terima later. kasih. See Ya, you, suatu saat kita dadah. bertemu. Ya, Nggih, yuk, amin, dadah. Assalamualaikum. Amin, amin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Rini. Terima kasih Bu Ella. Selamat Ya, sama-sama melanjutkan Pak. aktivitas. Nggih, matur nuwun. Nggih, saya live ya. Makasih Bu Eros, Nggih, Pak terima Kaprodi. kasih. Ya. Monggo Pak Kaprodi, saya lift dulu. Terima kasih. Oh iya, siap. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Silakan melanjutkan agenda masing-masing. Ya, saya juga pamit. Terima kasih, terima kasih. See you, nah. Oh, sekarang kok. Kan diundang kan? Di mana tempatnya, Sil? Baru selesai. Baru selesai tebik. Di mana tempatnya?